Nah, slide ini yang lebih menarik nih. Dan menariknya setelah diperdalam lebih, saya pelajari lebih dalam lagi, itu kombinasi dari tiap titik itu melahirkan sebuah state hati yang sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang punya masalah atau impian yang kelihatannya besar banget. Coba kita bahas. Ketika hatinya tadi memiliki ketenangan sejati, Anda memiliki hati Anda tenang, kemudian lisan Anda terus mengeluarkan kalimat yang positif, itu munculnya husnuzon itu. State diri Anda langsung jadi orang yang husnuzon itu. Dan luar biasanya ketika Anda punya state hati, state diri, state hidup yang husnuzon, janji Allah masuk tuh ke Anda. Aku tergantung prasangka hambaku. Kan Allah bilang gitu. Dan efeknya apa? Ketika husnuzon, dia punya pikiran yang selalu positif. Dan dia bisa ngelihat peluang dalam kesempitan. Bukan manfaatin gitu ya, tapi bisa ngelihat hal yang baik. Kenapa? Bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dia selalu bisa ngelihat hal yang baik dari kesulitan. Dia bisa ngelihat selalu peluang ketika dia punya kehusnuzonan. Dan pebisnis ulung itu dia pintar ngeliat peluang dalam kesulitan. Nah, ini state hati yang bisa dibutuhin orang ketika sedang punya problem untuk bangkit. Dia ditolong sama Allah, dapat yang kedua tuh. Yang ketiga, selalu beruntung dalam hidupnya. Saya ingat ceritanya guru saya. Waktu itu beliau cerita ada jam, dia pakai jam baru gitu ya intinya, di jambret sama orang, jam mahal tuh. Ini dia yang diceritain ini adalah saya lupa, orang penting lah di Formula One itu kalau nggak salah, siapa gitu. Jam itu direbut sama jambret sampai digebukin gitu ya, sampai bengep mukanya. Itu kan hal yang masalah gitu kan simpelnya, tapi dia bisa tetap positive thinking, positive feeling gitu ya. Dia bahasa kita mah husnuzon gitu ya. Dan husnuzon melahirkan pikiran yang tenang gitu ya. Dan beruntung apa? Dia langsung telepon kepada pihak yang punya jam. Dia foto dulu mukanya, kemudian dikirim ke orang yang pabrik jamnya, bilang apa? Lihat apa yang orang berani lakukan hanya demi jam Anda. Itu bukan komplain, tapi malah kayak ngempromoin. Akhirnya pihak jam itu bilang gini, Pak, boleh gak fotonya kami sebar? Boleh gak fotonya kami jadiin iklan gitu kan? Kalimatnya yang tadi, akhirnya apa? Lihat seberapa orang mau melakukan apapun demi jam ini. Kan jadi kan kesannya jamnya mahal banget, kesannya jamnya keren banget dan lain-lain. Akhirnya jam itu laris. Dan dia dapat royalti gede itu yang dipukulin tadi. Gitu. Level husnuzon akan Anda bisa ngelihat kebaikan di semua. Itu kombinasi dari hati yang positif dan lisan yang positif. Dan lihat, ketika lisannya positif dikombinasi dengan perbuatannya, dia tetap bergerak dalam keterbatasan. Kebayang gak lahirnya apa? Ngomongnya baik-baik, dan dia tetap bergerak tuh. Dan dia ngelakuin apa yang dia omongin gitu kan. Dia ngelakuin apa yang dia omongin. Munculnya apa? Integrity kan. Integrity, kekuatan, power menggerakkan orang tuh. Anda punya integrity yang kuat di mata orang. Dan integrity itu, state diri integrity itu, Anda punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Karena apa yang kita lakukan berbicara lebih keras daripada apa yang kita katakan. Dan di masa sulit, orang yang punya problem sangat butuh trust dari orang kan. Ya untuk dititipin bisnis lah, dititipin peluang, butuh trust. Bagaimana orang trust kalau kita gak ada integritas dalam diri? Nah ini integrity kan. Integrity itu satu, Anda akan jadi orang yang berpengaruh, punya kedamaian diri. Kenapa? Karena Anda ngomong apa yang Anda lakukan gitu ya. Walk the talk dan talk the walk gitu ya.
Anda dipercaya orang, akan membuka peluang-peluang, ya Masya Allah. Dan ini yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang punya problem atau punya keinginan, gitu ya, impian. Dan itu hasil kombinasi dari lisan yang positif dan juga perbuatan yang positif. Nah, luar biasanya ketika Anda melakukan perbuatan, Anda bergerak dalam keterbatasan ya, tetap melakukan hal, dan juga hatinya tetap tenang. Ini adalah langsung mengakses ke level miracle tuh. Kalau tadi kan ke level manusia hablum minan nas. Kalau yang ini hablum minallah. Kalau hablum minan nas itu tadi ke manusia. Sebenarnya gini, Anda ketemu orang punya masalah, dia lagi bermasalah. Anda ngeliat dia tuh hopeless banget. Anda ngeliat dia tuh nggak punya masa depan. Anda lihat dia udah habis dengan pikirannya sendiri. Dia nggak ngelakuin apa-apa. Anda mau nitipin atau ngajak dia ke arah yang lebih baik, dalam artian kasih peluang gitu ya, kasih bisnis, titipin bisnis Anda, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Nggak ada masa depan ini orang. Tapi kalau Anda lihat ada orang punya problem tapi ngomongnya positif terus, dan dia melakukan apa yang diomongin walaupun hal-hal kecil ya gitu ya, Anda punya trust. Akhirnya sudah, saya pekerjakan Anda di kantor saya lah, Anda jadi tim saya lah, Anda gini lah, lihat kebuka kan, itu hablum minan nas. Nah tapi kalau yang perbuatan Anda combine dengan level perbuatan bergerak dalam keterbatasan dan dikombinasi dengan ketenangan hati, jadi munculnya adalah hablum minallah nih. Itu apa? Tawakal. Masya Allah. Hatinya tenang, terus bergerak, maka Anda unstoppable. Anda punya kekuatan tanpa batas. Anda punya tidak ada lagi batasan untuk Anda. Anda tidak lagi dibatasin. Aduh, saya nggak punya link. Aduh, saya nggak punya ilmu. Aduh, saya nggak punya uang. Aduh, saya nggak punya ini. Itu hilang semua. Mental block itu kan hilang semua. Yang ada cuma di pikiran Anda apa? Saya punya Allah. Tenang, jalan. Wah, itu keren tuh. Tawakal. Dan munculnya apa? Janji Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal sama Allah, Allah cukupin, dicukupin sama Allah. Anda punya kekuatan tanpa batas dan ketenangan dalam ikhtiar. Ibaratnya Anda jadi samurai tak terkalahkan. Kenapa? Hatinya tenang, peaceful, di luarnya fighter. Keren ini. Ini kalau di PPA masuknya poin 2 PPA sebenarnya, tawakal nih. Ikhtiar, iman maksimal. Ketemu dari kelas PPA kita bahas lebih dalam nanti gitu ya. Nah, kita kawan-kawan, 3 state inilah husnuzon, integrity, dan tawakal. Inilah yang dibutuhkan ketika kita sedang mengalami masalah atau punya keinginan yang kayaknya gede banget untuk diselesaikan. Ketika ini terinstall, Masya Allah, miracle Allah keluar insya Allah. Pertanyaannya, gimana caranya mas biar punya hati yang tenang sejati, lisan yang terus berkata positif, sama secara level perbuatan bisa bergerak dalam keterbatasan mas, sehingga muncul yang 3 tadi, husnuzon, integrity, dan tawakal. Kita bahas di slide berikutnya.